Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nama yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah apa? Al-Mannan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Mannan. Hari ini kita akan mengkaji nama yang lainnya dari nama-nama Allah yang mulia. Nama tersebut biasa diterjemahkan dengan yang maha luas. Napa? Yang maha luas. Apa kira-kira bahasa Arabnya? Al-Wasi'. Napa? Al-Wasi' pakai ain. Baik, yang punya kitabnya silahkan dibuka di halaman 48. Fadhal, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala. Al-Wasi'u jalla jalaluhu. Qala Allah ta'ala: "Fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim." Beliau mengawali penjelasan tentang nama Al-Wasi' ini dengan membawakan sebuah ayat yang termaktub di dalamnya nama Allah Al-Wasi'. Perlu diketahui bahwa nama Allah Al-Wasi' ini di dalam Al-Quran disebutkan 9 kali. Berapa kali? 9 kali. Salah satunya ada di ayat yang tadi dibaca, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Salah satunya ada dalam surat apa? Al-Baqarah ayat pinten? 115, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aynama tuwallu, dimanapun kalian menghadap, kemanapun kalian menghadap, fathamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu wasi'un. Al-wasi', apa tadi artinya? Yang maha luas. Alim, Al-alim, napa al-alim? Yang maha mengetahui. Ini salah satu dalil yang menyebutkan bahwa Allah memiliki nama yaitu Al-Wasi'. Apa makna dari Al-Wasi' ini? Baik, anak-anak yang di atas, anak-anak yang lari-lari di atas, orang tuanya di mana? Tolong anaknya jangan dibiarkan lari-lari di atas, dipegangi. Ya, iqra. Al-ma'na fi haqqillahi 'azza wa jalla al-wasi'u as-sifati wan-nu'uti wa muta'alliqatiha bihaitsu la yuhsi ahadun thana'an 'alayhi bal huwa kama athna 'ala nafsihi. Nah, kita akan bahas secara ringkas dulu. Al-Wasi', maha luas. Kan timbul pertanyaan, apanya yang maha luas? Ya, Allah maha luas. Apanya yang maha luas? Maka dijelaskan oleh penulis di sini, al-wasi'us sifati wan nu'uti wa muta'allaqatiha. Maksudnya Allah itu maha luas sifat-sifatnya. Allah itu maha luas sifat-sifatnya dan seluruh hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat tersebut. Jadi Allah Azza wa Jalla itu tidak terbatas kesempurnaannya, sehingga kalau ditanya berapa sifat Allah, pinten? Berapa jumlah sifat Allah? Pinten? Berapa? 20?
Bukan. Sifat Allah itu tidak terhitung. Sifat Allah tidak terbatas. Sebagaimana kalau jenengan ditanya nama Allah Asmaul Husna jumlahnya berapa? Pinten? 99. Kata siapa? Nama Allah Azza wa Jalla itu tidak terbatas jumlahnya. Hadis yang menyebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkan kandungan dan konsekuensi yang ada di dalamnya, maka dia akan masuk surga. Hadis ini itu bukan sedang mengatakan Allah cuma punya 99 nama. Enggak. Hadis itu enggak bunyi kayak gitu. Hadis tadi itu sedang menjelaskan ada nama-nama Allah yang kalau kita hafal, kita fahami, kita amalkan, kita praktekkan kandungan dan konsekuensinya, maka kita akan masuk surga. Di antara nama-nama tersebut jumlahnya berapa? 99. Jadi hadis ini bukan membatasi nama Allah cuma 99. Nah, ada ulama yang mengatakan nama Allah cuma 99. Ya. Berarti kalau jenengan ditanya nama Allah berapa? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya. Manusia kenapa tidak terbatas? Manusia kenapa tidak sempurna? Karena terbatas. Terbatas apanya? Semuanya. Umurnya terbatas, ilmunya terbatas, otaknya terbatas, istrinya terbatas. Maksimal berapa? 4. Ya. Anaknya nggak terbatas, ya bojone melasi lah. Jadi manusia itu kenapa tidak sempurna? Karena segala sesuatunya apa? Terbatas. Kalau Allah maha sempurna. Di antara kesempurnaan Allah, sifat-sifatnya tidak terbatas, nama-namanya juga tidak apa? Terbatas. Ya. Bal huwa bihaitsu la yuhsi ahadun thana'an alaih. Di antara yang menunjukkan bahwa nama Allah dan sifat-sifatnya tidak terbatas, semaksimal apapun orang memuji Allah, maka pujian manusia tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Saking nopone? Saking terpujinya Allah, saking istimewa dan mulianya Allah, semaksimal apapun kita menyanjung dan memuji Allah, sungguh pujian kita ini tidak akan sepadan dengan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, bal huwa kama athna ala nafsih. Pujian yang paling bagus untuk Allah adalah pujian yang disampaikan oleh Allah sendiri. Ya, di dalam Al-Quran, kemudian di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. فهو الواسع في علمه وهو الواسع في غناه وهو الواسع في فضله وإنعامه وجوده وهو الواسع في قوته وعظمته وجبروته وهو الواسع في قدرته الواسع في حكمته وهو الواسع في مغفرته ورحمته. Nah, sekarang beliau kasih contoh. Kalau tadi kan secara global, Allah maha luas apa? Maha luas sifat-sifatnya, maha luas nama-namanya. Sifat-sifat Allah itu apa? Nama-nama Allah itu apa? Nah, sekarang dikasih contohnya. Fahuwa, Allah itu al-wasi'u fi ilmihi. Apa artinya? Allah itu maha luas ilmunya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut.
Kemudian kata beliau, wa huwal wasi'u fi ghinahu. Allah itu maha luas kekayaannya. Maha luas kekayaannya berarti kekayaannya itu tidak terbatas. Lanjut. Wa huwal wasi'u fi fadlihi wa in'amihi wa judihi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha luas nikmatnya, maha luas karunia-Nya, maha luas kedermawanannya. Jadi menarik jamaah yang kami hormati. Allah maha luas kekayaannya dan maha luas kedermawanannya. Kalau manusia luas kayanya belum tentu luas kedermawanannya. Malah banyak yang luas kekayaannya tapi luas kepelitannya. Alias sugih tapi napa? Medhit. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Allah Azza wa Jalla maha luas kekayaannya dan maha luas kedermawanannya. Kemudian wa huwal wasi'u fi quwwatihi wa 'azamatihi wa jabarutihi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha luas keagungannya, maha luas kekuatannya, maha luas keperkasaannya. Apa maksudnya Ustaz maha luas kekuatannya? Ya Allah yang maha kuat. Dari seluruh yang kuat-kuat ini yang paling kuat sinten? Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Al-wasi'u fi hikmatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha luas kebijaksanaannya. Tidak ada satu takdir Allah pun yang kosong dari kebijaksanaan. Seluruh takdir Allah bijaksana, sepahit apapun. Lanjut. Wa huwal wahid wa huwal wasi'u fi maghfiratihi wa rahmatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha luas ampunannya dan rahmatnya. Maha luas napa? Ampunannya dan rahmatnya. Siapapun yang minta ampun kepada Allah, sebesar apapun dosa yang dia kerjakan, maka Allah akan berkenan untuk mengampuninya. Ini pembahasan secara global. Sekarang habis ini kita akan kupas lagi contoh-contoh tadi, ya, kedermawanan, ilmu dan seterusnya dengan kajian yang lebih luas lagi. Iqra. Min athari hadzal ismil karim sa'atu judillahi wa karamih. Nah, yang pertama kita akan melihat bagaimana luasnya kedermawanan Allah. Sa'atu judihi wa karamihi. Betapa dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan makanan kepada manusia setiap hari. Berapa ton? Pinten ton? Saya enggak tanya jenengan di rumah masaknya berapa ton. Karena yang saya tanyakan adalah manusia seluruhnya sehari dikasih makan sama Allah berapa ton. Dan kalau kita perhatikan nikmat yang Allah sediakan di muka bumi, entah di daratannya maupun di lautannya,
Enggak habis-habis. Coba sekarang, dalam sehari manusia itu berapa butir jeruk yang dimakan sedunia? Pinten? Itu baru ngomongin jeruk, belum yang lain. Nopo? Kira pada makan buah apa? Gandul. Sing orang dadakan apa? Tuku. Ya. Coba kita perhatikan buah-buahan yang ada di muka bumi ini dengan sekian banyak jenisnya, dengan sekian banyak butirannya. Setiap hari ada orang beli buah, orang jualan buah. Gak pernah ceritanya buah itu lenyap dari permukaan bumi. Yang lenyap malah minyak goreng, karena ada kartelnya. Ya, ada manusia-manusia yang rakus. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan buah-buahan di muka bumi ini, Allahu Akbar. Kita baru ngomongin buah-buahan. Coba kita ngomongin selain buah-buahan atau tumbuhan, kita ngomongin tentang binatang coba. Sehari itu berapa ekor ayam yang disembelih? Alhamdulillah, ayam itu tetap ada di muka bumi. Kita nggak pernah dengar cerita berita tentang kemusnahan ayam. Walaupun pernah ada flu apa? Flu burung. Sampai sekarang ayam tetap eksis. Keberadaannya tetap ada. Wujudnya tetap ada. Padahal manusia makan setiap hari ayam. Dan ayamnya juga ngenduk, terus orang kesel. Ya. Allahu Akbar. Kurban. Setiap tahun ada kurban. Ada kambing, ada sapi, ada apa lagi? Ada kerbau. Padahal kalau kita pikir-pikir, ya, apakah kambing itu setiap hari melahirkan anak? Enggak. Kambing kan melahirkan anak hanya beberapa bulan sekali. Tapi Masya Allah, dipakai untuk kurban. Di Indonesia saja nih, di Indonesia saja tahun 2018 itu jumlah hewan kurban yang disembelih, sapi, kambing, kerbau, domba, itu 1,5 juta ekor. Itu padahal cuma di mana? Di Indonesia. Bagaimana di Saudi yang ada ibadah haji di sana? Bagaimana di negeri-negeri yang lainnya? Allahu Akbar. Allah adakan terus. Dan kemudian ingat, kambing, sapi dan seterusnya, itu apa? Cuma disembelih ketika kurban? Enggak. Loh, kalau misalnya cuma disembelih cuma pas hari kurban saja, sate Madura, sate apa, ya tutup tuh. Saya kadang-kadang juga gak habis pikir ya, kalau kita lewat warung gitu ya, sate Batibul, apa? Bawah 3 bulan. Cempek ya, anak kambing kecil, umurnya baru 2 bulan sekian, sudah disembelih. Setiap hari nyembelih kambing Batibul, mungkin 5, mungkin 6, tergantung kelarisan warung sate tersebut. Saya gak pernah habis pikir, kok bisa nemu terus? Dan kita gak pernah misalnya nemu sate dari plastik gitu ya, daging plastik. Enggak, kambing beneran, moni, wedhus ya. Kok gak habis-habis? Allahu Akbar. Allah itu maha luas karunia dan kedermawanannya. Kemudian itu kita baru bicara di daratan, belum kita bicara di mana? Di lautan. Setiap hari nelayan mencari ikan, selalu dapat ikan. Dan kalau kita perhatikan, ikannya yang gede-gede gitu.
Yang kecil-kecil ada juga. Cuman yang saya heran itu ikannya gede-gede loh. Kibuk bapake ya. Kok ngesuken nemu maning apa bae maning? Kan mestinya kan bapake wis kena dari apa? Anak-anak hewan. Anaknya biasanya kecil-kecil. Kok bisa setiap hari dapat tuna sebesar ini, ikan pari yang besar. Bahkan mungkin juga ada ikan paus atau ikan hiu mungkin. Ya. Tapi nggak habis-habis. Ya. Lihat bagaimana luasnya karunia Allah Azza wa Jalla. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki nikmat-nikmat itu habis, mungkin nggak habis? Sangat mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wasi'. Allah itu maha luas karunianya. Allah itu maha luas kedermawanannya. Sehingga enggak usah takut punya anak. Punya anak banyak. Enggak usah takut. Engkau mangan apa? Mangan segak. Coba kita perhatikan, sering ini saya sampaikan. Coba kita bandingkan mbah kita dulu dengan kita sekarang. Mbah kita dulu rata-rata anaknya berapa? Banyak. Paling sedikit berapa? 5, 6. Itu sedikit itu. Untuk ukuran apa? Mbah-mbah kita dulu. Kalau kita sekarang 5 itu paling banyak, 6 itu paling banyak. Sehingga ada sebagian orang kalau ditanya, Pak, putranya pinter? 6. Isin, anaknya 6 ku isin. Ya. Nah, anak, Pak, putranya pinter? 2 saja cukup. Nah, itu kelihatan apa? Kelihatan bangga. Ada kekhawatiran. Kalau nanti punya anak banyak, mau dikasih makan apa? Yang ngasih makan itu bukan kita. Yang ngasih makan sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Embah-embah kita dulu, kalau dibandingkan dengan kita sekarang, lebih prihatin siapa hidupnya? Mbah kita dulu. Banyak di antara embah-embah kita dulu nasi, kita nggak ngomongin daging, nasi putih itu makanan apa? Mewah. Rata-rata makanannya apa? Tiwul. Ya. Ada yang sego jagung. Ya. Jadi kalau mereka makan nasi itu hanya dalam momen-momen walimahan, syukuran, yang itu dalam setahun bisa dihitung dengan jari. Oke, itu baru ngomongin nasi ya. Mbah kita dulu makan daging kapan? Setahun sekali. Kapan? Ketika Idul Adha. Itu pun kalau ada yang berkurban. Coba sekarang kita setiap hari sego terus, mulai diabetes. Ya. Daging, ya Allah, sampai ada sebagian orang mendem daging. Saking apa? Seringnya makan daging. Berarti kalau kita bicara tentang ekonomi, sebenarnya ekonomi kita saat ini, kita tilik makanannya, kendaraannya yang ada di rumah kita. Mbah kita dulu paling kendaraannya apa? Sepeda. Sekarang minimal satu rumah ada apa? Motor, minimal. Saya yakin jarang di antara yang hadir di sini kendaraan di rumahnya cuma apa? Sepeda, itu jarang. Rata-rata punya motor. Kadang motornya nggak cuma satu. Ramanen dua motor, terus
Biyunge duwe motor, terus anaknya duwe motor, terus putune duwe motor. Berarti secara ekonomi kita ini punya kemampuan lebih dibandingkan mbah kita dahulu. Kenapa mbah kita dahulu pede anaknya banyak, sedangkan kita yang sekarang ekonominya lebih mendingan, kita tidak pede pengen memiliki anak banyak? Sangat mungkin kondisi tersebut karena kita kurang menghayati nama Allah Al-Wasi', yang maha luas karunianya. Ya. Aku wis tua Ustaz, bojoku wis ora bisa hamil lagi Ustaz, gimana? Ya jenengan lebih tahulah caranya gimana. Enggak saya teruskan karena itu bukan tema kita. Baik, lanjut. Ini kurang berapa ya? Udah masuk apa belum? Sudah. Baik. Ya, karena sudah masuk kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.